karena gugatan ini berada di tangan MK menjadi sebuah bola panas, mau diapain pemirsa gugatan ini? 96 gugatan dari DPR dan juga DPRD, 6 DPD, dan 2 gugatan Pilpres. Mungkinkah para penggugat ini akan memenangkan gugatannya ataukah sulit karena mulai dari perspektif, waktu yang begitu singkat, dan faktor lainnya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir Bang Margarito Kamis sebagai pengamat hukum kita. Selamat malam Bang Margarito, pengamat hukum tata negara. Ya, dan juga dari Formapi, peneliti Formapi, di sini ada Bang Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius Karus. Malam, Mbak Caca. Saya juga akan bertanya dengan mantan Hakim MK Pak Marwar Rasihaan. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Selamat malam. Selamat malam. Sehat, Yes. Selamat malam. Terima kasih, Pak Caca. Selamat malam. Selamat malam, Pak Margarito, Pak Lusius. Berapa? Sudah berapa yang kontak? Sudah berapa yang kontak? Betul sekali. Itu juga pertanyaan saya, Pak Marwara. Kita tahu sebelum gugatan ini nanti akan mau diapain oleh MK karena ini semacam bola panas. Sebagai mantan hakim MK, benar tidak sih Pak? Omongan-omongan yang ada di luar sulit sepertinya gugatan Pilpres ini dimenangkan. Karena juga waktunya begitu terbatas dan faktor lainnya. Bagaimana Pak? Mengingat Bapak sudah malang melintang mengenai permasalahan ini. Ya, jadi saya kira secara objektif, kalau kita mengklaim misalnya suatu perselisihan perolehan suara dan melihat secara kuantitatif, maka kalau misalnya suatu selisih perolehan suara seperti sekarang itu pasangan calon nomor 2 begitu jauh dari pasangan calon nomor 1 dan 3, tentu secara kasat mata atau secara umum bisa kita lihat kesulitan membuktikan perbedaan perolehan suara yang mau kita nyatakan tidak sah sebesar itu. Kalau dilihat dari sudut kuantitatif tentu saja akan mengalami kesulitan, apalagi dengan time frame 14 hari. Ya, kalau mereka tidak dari awal sudah menyusun suatu data yang secara sistem IT mereka sajikan untuk seluruh Indonesia dengan susunan yang telah demikian rapi, tentu saja itu akan sulit. Tetapi kalau saya melihat apa yang dikemukakan oleh para pihak pemohon yaitu 1 dan 3, tampaknya mereka membawa dari sudut kualitatif, yaitu dengan adanya pelanggaran TSM yang didalilkan mereka, atau mungkin begitu, saya kurang tahu, belum saya lihat permohonannya, di mana dari mulai awal sampai akhir itu memang dalil yang kita lihat itu bahwa semua proses ya pasti menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasilnya buruk. Kalau proses tidak benar, bisa juga hasil tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa yang dibawakan oleh para pihak adalah misalnya apa yang sering didengar oleh banyak orang, itu pelanggarannya menggunakan struktur pemerintahan dari atas ke bawah. Terstruktur katanya. Menggunakan juga struktur penyelenggara, yaitu Bawaslu, KPU dari atas ke bawah. Juga dengan satu sistem yang didengung-dengungkan ini banyak, yaitu tentang bansos dan BLT yang melalui cawe-cawe Bapak Presiden ini. Kalau ini memang otentik bisa dibawa, termasuk juga tidak dilakukan audit terhadap apa yang dikatakan sistem IT yang servernya di luar negeri, itu merupakan sesuatu hal yang bisa membawa goncangan di dalam pembuktian. Kita tidak lagi melihat secara kuantitatif, tapi kualitatif. Karena kalau misalnya bisa dibuktikan bagaimana besaran bansos dan BLT dan kemudian penyebarannya di seluruh Indonesia, pasti hasilnya itu pasti masif, tidak perlu akan dibuktikan angka berapa. Oleh karena itu pergulatan itu akan ada di sini. Saya sudah mendengar dari Pak Habibur Rahman bahwa kualitas permohonan katanya tidak betul. Itu nanti kita akan melihat di persidangan tentunya, bahwa mereka tentu kalau dalil dari pemohon mereka sudah siap betul begitu. Ini yang menurut saya suatu pendekatan yang berbeda antara kuantitatif dan kualitatif dengan apa yang disebutkan pelanggaran yang didalilkan terstruktur, sistematis dan masif. Itu tentu akan membawa sesuatu perbedaan di dalam pendekatan maupun penanganannya. Saya kira sementara begitu. Oke, banyak sekali sebenarnya
poin-poin yang mau kita bahas, tapi kita satu persatu supaya tidak bingung ini pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, Bang Margarito. Kita ke hal yang paling dasar saja. Gap antara 02 dan juga 01, juga 03 terpaut sangat jauh. Sehingga mau dibuktikan sebagai apa tidak akan merubah hasil. Sehingga gugatan ini dianggap mati angin, ini seperti apa? Iya, pada waktu pengumuman KPU pada malam itu dan angka yang seperti itu di sini nih, kalau tidak salah ini, enggak di sini. Itu saya bilang, bagaimana caranya mengoreksi seperti Anda bilang itu tadi? Karena gapnya begitu besar begitu ya. Saya kira ini nothing kalau saya gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang ya sudah, kalau saya tidak usah maju ke Mahkamah Konstitusi oleh karena split antara 2 ke 1, 2 ke 3 terlalu besar. Sehingga saya tidak sulit bagi saya membayangkan cara mengoreksinya. Ini senior saya Pak Profesor Maru gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun perspektif untuk misalnya beralih dari hasil ke atau kuantitatif ke kualitatif gitu ya. Karena kalau dari kuantitatif sudah selesai, sampai seperti Pak Maru tadi selesai sebenarnya. Saya juga di sini bilang sudah selesai. Kalau dari kuantitatif jaraknya tidak ada cara, tidak tersedia cara yang masuk akal secara hukum untuk mengoreksi angka-angka itu. Nah karena itu ya mungkin saya dengar-dengar mereka akan maju dengan pendekatan kualitatif. Persoalannya adalah konstitusi bilang kuantitatif. Kuantitatif ya, yang bisa angka dibawa yang bisa dibawa diperiksa dan itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Konstitusi bilang begitu, itu soalnya. Ada beberapa aspek yang mungkin bisa begitu ya berubah misalnya. Itu kalau misalnya dalam proses pada waktu penghitungan terjadi perselisihan dalam penghitungan begitu, tapi KPU masa bodoh dengan penghitungan itu, dengan cara itu yang curang-curang itu. Lalu itu dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, itu oke. Jadi sekarang kita lagi hitung-hitung ini kan di rekapitulasi di KPU provinsi atau di KPU kabupaten begitu lalu ada perselisihan mengenai angka-angka di situ, tapi KPU masa bodoh dan ini tidak sempat diperiksa di Bawaslu gitu ya. Lalu ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi sangat mungkin, itu mungkin. Tapi apakah kita asumsikan saja itu terjadi. Apakah itu terjadi di semua TPS di 8 berapa itu? Satu Indonesia ini? 800 ribuan TPS, apa prosesnya seperti itu? Karena itu saya rasa sudahlah. Lebih baik, udahlah, terima deh. Persis seperti sikap Pak Surya Paloh lah. Begitu. Saya kira itu masuk akal. Sesaat lagi ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang sulit nanti dijawab oleh Bang Lusius. Kalau secara konstitusi kita masih melihat dengan perspektif kuantitatif, tapi sebentar. Apakah satu kecurangan pemilu kita anggap tidak ada? Bagaimana dengan kualitas pemilu kita, kualitas parlemen kita? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Margarito, kalau lihat dari